Dikejar Cinta Murid Somplak, episode 19, Menyesal, karya Via Raya. Tidak sengaja sudut mata Reswara menangkap sosok Mintaka yang sedang bersembunyi di balik dinding. Kita lihat saja siapa yang akan menang di sini, Pak Min atau aku. Batin Reswara tersenyum menyeringai. Horor mau? Tawar Bumi. Pemuda itu sengaja menawarkan film horor karena ingin memanfaatkan situasi. Barangkali saja Reswara akan ketakutan dan memeluknya untuk bersembunyi. Horor? Tanya Reswara berbinar. Gadis ini merupakan salah satu pecinta film horor. Lihat saja ekspresi menjengkelkan yang ditunjukkan di wajahnya. Sedikit mirip dengan ekspresi wajah Bumi saat ini. Mereka berdua sepertinya ingin sama-sama memanfaatkan situasi. Iya, horor. Kamu gak suka? Atau mau film romantis aja? Balas Bumi kembali bertanya. Tidak mungkin bukan jika ia memaksakan kehendak gadis itu demi memuaskan keinginannya. Enggak Mimi, bukan itu maksud aku, kata Reswara terkejut. Bukan maksud Reswara untuk menolak. Ia hanya terlalu bahagia saja memikirkan kejadian selanjutnya di mana ia memeluk Bumi dan Mintaka melihatnya. Terus, apa kamu mau kita nonton film horor? Tanya Bumi memastikan. Iya, ayo. Reswara merengkuh jemari Bumi dan menariknya sambil berlari. Mereka berdua berlarian dan Bumi tersenyum sambil menatap tangan yang ada di genggaman Reswara. Tangan kanannya yang memegang plastik belanjaan sepatu kini berada di dada bagian kirinya, merasakan debaran aneh yang kian menggebu. Ya, keputusanku buat merebut hati Res emang udah bener, bisik pemuda itu dalam hati. Sampai di depan eskalator, Reswara berhenti sekedar untuk mengatur nafas. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa Mintaka masih mengikutinya. Setelah itu, ia kembali menarik tangan Bumi dan berjalan di eskalator. Rasanya sudah tidak sabar lagi ingin cepat nonton film horor. Res sama Bumi mau kemana sih? Kenapa pakai lari-lari segala? Res juga ngapain pakai pegang-pegang tangan Bumi segala? Tanya Mintaka sewot. Pria itu sedikit kesulitan mengikuti Reswara. Terkadang ia harus kehilangan jejak mereka karena bergerak terlalu cepat. Namun rasa penasaran dengan apa yang akan Reswara dan Bumi lakukan membuatnya terus mengikuti mereka. Oh, jadi mereka mau nonton. Mintaka melihat Reswara dan Bumi masuk ke dalam bioskop. Lalu ia mengendap-endap masuk ke dalam antrian dan bersembunyi di balik pengunjung lain. Kini giliran Bumi yang meraih jemari Reswara dan menariknya. Tunggu, kita beli camilan dulu, Mimi, kata Reswara. Gadis itu terlalu sibuk memikirkan Mintaka sampai-sampai lupa akan camilan. Bahkan Bumi pun juga ikut lupa karena terlalu bersemangat dan tidak sabar ingin segera masuk dan nonton filmnya. Gak apa-apa, nanti kita bisa beli di dalam. Biasanya kan ada yang keliling nawarin. Balas Bumi sambil mengulas senyuman. Mereka terus berlarian dan dalam sekejap mereka sudah masuk ke dalam ruang kedap suara itu. Mereka berjalan sambil mencari tempat duduk mereka yang ternyata berada di tengah. Sementara Reswara dan Bumi sudah menempati posisinya, kini giliran Mintaka yang mengendap-endap naik ke atas. Untung tadi aku tanya kasir di mana tempat duduk mereka. Kalau enggak, pasti aku bakal susah merhatiin dari jauh.
batin Mintaka sambil menatap kepala Reswara dan Bumi yang menyembul ke atas. Mintaka duduk tepat di atas tempat duduk Reswara dan Bumi. Jadi pria itu bisa mendengar apa saja yang mereka bicarakan dan apa saja yang mereka lakukan. Sikapnya kali ini benar-benar terlihat seperti penguntit. Padahal sebelumnya ia menolak ketika diajak kencan oleh Reswara. "Udah mulai, Mi," celetuk Reswara. Gadis itu sudah langsung memeluk lengan Bumi. "Iya, Res, kamu takut?" tanya Bumi melihat sikap Reswara. Enggak, aku nggak takut kok," sahut Reswara berpura-pura gelagapan. Padahal dalam hatinya ia tertawa sampai terpingkal-pingkal. Mana mungkin ia takut sedangkan ia paling suka nonton film horor. Bahkan adegan paling menyeramkan sekalipun ia tidak akan pernah memejamkan matanya. Justru adegan menyeramkan itu membuatnya merasa tertarik untuk menajamkan matanya. "Masa? Nggak takut tapi udah mau ngumpet di ketek aku aja," ujar Bumi meledek. "Apa?" terkejut Mintaka dengan suara lantang. Namun mengingat ia sedang membuntuti, jadi ia lekas bersembunyi. Ia menundukkan kepalanya dan menyembunyikan wajahnya. Sontak Reswara dan Bumi menoleh ke belakang. Mereka menatap orang di belakangnya, tetapi tidak ada yang mencurigakan. Reswara mengedihkan bahunya dan mencebikkan bibirnya ketika Bumi menatapnya seolah sedang bertanya. Kemudian mereka berdua kembali menonton film yang baru saja dimulai. "Ih, serem banget, Mi," ujar Reswara kembali memeluk lengan Bumi. "Katanya nggak takut, tapi malah ngumpet," ejek Bumi sambil mencebikkan bibirnya. Padahal pemuda itu merasa sangat senang tetapi tidak boleh menunjukkannya. "Bawel," ketus Reswara. Gadis cantik itu menggerakkan kepalanya dan dibenturkan dengan kepala Bumi hingga terdengar suara benturan keras. "Au, sakit, Res." Bumi mengusap kepalanya yang terasa sakit. Ia tidak menyangka benturan kepala Reswara terasa sangat sakit. "Emang enak?" kata Reswara sambil menjulurkan lidahnya. "Ya ampun, Res. Kepala kamu ini isinya apa sih, kok keras banget kayak batu?" "Mau lagi?" Reswara memelototi Bumi berusaha mengancam. "Enggak, hehehe. Mendingan kita nonton lagi aja. Aku siap kok buat dijadiin tempat persembunyian kamu," balas Bumi menggeleng. Mana mungkin ia tidak siap sedangkan ia sudah memutuskan untuk merebut hati Reswara. Di belakang, Mintaka mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia menyesal karena menolak ajakan kencan Reswara. Jika ia tidak menolak, mungkin saat ini yang ada di samping Reswara adalah dirinya dan bukan Bumi. Astaga, gak mungkin aku menyesal karena menolak ajakan kencan Res, sangkal Mintaka dalam hati. Sekeras apapun ia mengelak, kenyataannya memang ia menyesal. Mulut boleh berkata tidak menyesal, tetapi hati terus mengatakan bahwa ia memang menyesal. Namun, akankah kejadian ini bisa dijadikan sebagai pelajaran? Mungkinkah sikapnya akan menjadi lebih baik pada Reswara? "Astaga, Res, tadi katanya nggak takut," ujar Bumi sambil mengusap puncak kepala Reswara. Tidak tahan melihat adegan di depan matanya, Mintaka lekas beranjak berdiri dan berjalan keluar dari deretan bangku. Pria itu berjalan menuruni tangga dan menoleh sekilas. "Seharusnya aku tidak mengikuti mereka sampai di sini," gumam pria itu sebelum akhirnya beranjak pergi.
Jika ia tidak mengikuti Reswara dan Bumi sampai di bioskop dan memilih untuk pulang, maka ia tidak akan merasakan hal aneh pada Reswara. Mungkin saat ini ia sedang duduk santai sambil menikmati secangkir teh di rumahnya. Reswara yang menyadari kepergian Mintaka mulai menghela nafas berat. Awalnya ia senang, tetapi melihat pria itu pergi begitu saja membuatnya kecewa. "Kenapa?" tanya Bumi. "Kita pulang aja, aku udah gak mood nonton film horor," balas Reswara bergegas beranjak berdiri. "Loh, bukannya tadi kamu yang mau?" Bingung Bumi dengan perubahan sikap Reswara yang tiba-tiba. "Pamin udah pergi, jadi mendingan kita pulang aja," saut Reswara berjalan lebih dulu meninggalkan Bumi. Sedangkan pemuda itu membeku berusaha mencerna ucapan yang baru saja Reswara lontarkan. Bukankah Reswara terlalu kejam? Meskipun ia berusaha memanfaatkan Bumi, tetapi tidak seharusnya ia langsung mengatakannya seperti itu. Seharusnya ia membuat alasan lain yang tidak akan menyakiti hati Bumi. Namun dilihat dari sikap gadis itu sejak awal yang nyablak dan blak-blakan, hal ini bukan sepenuhnya salahnya. Di sini Bumi juga berperan dalam hal itu karena memaksakan diri untuk merebut hati Reswara. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.